Tipe electric shovel ini ada dua, yaitu yang pertama ada loading shovel, lalu yang kedua ada stripping shovel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dasar mesin. Yaitu operasi dasar mesin ini terbagi ada 4, yaitu yang pertama adalah mesin didorong secara berkala untuk memposisikan ke area penggalian. Relokasi dalam lubang dibutuhkan prosedur khusus untuk menggeser penarik kabel. Lalu yang kedua adalah penggalian menggunakan sistem gerakan hoist dan crowd. Yang ketiga, dumping dicapai dengan melepaskan penutup bawah di dipper sehingga muatan bisa jatuh ke truk. Lalu yang keempat, mesin atas dapat berputar mengayunkan bom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk atau juga dengan stock wheel. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penggunaan electric shovel. Penggunaan electric shovel ini ada dua, yaitu yang pertama, electric shovel umumnya mempunyai aplikasi yang sama sebagai hydraulic shovel, meskipun unit-unit listriknya dianggap lebih cocok untuk kondisi penggalian. Lalu electric shovel juga cenderung memiliki kemampuan jangkauan yang lebih panjang. Lalu yang kedua yaitu shovel ini diterapkan dalam operasi pengupasan dalam overburden atau batu biri atau batu bara atau juga bisa disebut biji. Umumnya ke dalam truk atau juga bisa ke mobil hopper. Model-model yang lebih besar atau dilengkapi dengan kemampuan jangkauan di depannya dapat dipakai dalam operasi pengupasan overburden. Selanjutnya yaitu ada fungsi penggerak shovel seperti hoist, ada gravity dump, ada crowd, ada swing motors, dan ada propel motors. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum. Karakteristik umum terbagi atas 3. Yang pertama, maksimum ketinggian untuk kegiatan pemotongan dari 35 sampai 65 feet. Terus yang kedua, ada maksimum ketinggian untuk kegiatan menimbun dari 20 sampai 43 feet. Terus yang ketiga, menggunakan mesin elektrik seperti drum, menaikkan dengan kerja rotasi. Selanjutnya ada operasi weight atau nominal bucket size. Di sini bisa dilihat tabelnya. Kemudian lanjut lagi di bale pull versus ukuran bucket. Jadi bale pull ini atau energi hoisting tersedia sebagai indikator dari energi potensial penggalian. Ya. Terus ada grafik hoist, swing, propel HP versus ukuran bucket. Jadi pada grafik 7.2 ini tipikal maksimum HP yang tersedia untuk setiap fungsi yang dienergikan bucket power. Baik, lanjut. Terus yang di terakhir ada operasional praktik atau praktek operasional. Jadi di sini menjelaskan tentang electric shovel dalam operasi pertambangan adalah keputusan yang baik karena sudut ayunan harus dijaga sekecil yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisasi cycle time. Rencana shovel memuat 2 dump truck. Rencana shovel memuat 1 dump truck. Gambar menggambarkan tipikal atau jenis peta posisi pemuatan shovel atau truk dengan perbedaan mainly sequence. Truk tidak dapat berpindah-pindah dari posisi pemuatan mereka. Usaha atau energi tercipta untuk menjaga waktu ayunan shovel. Jumlah waktu yang tersedia adalah truk maneuvering truck. Rencana pemuatan shovel truck. Alternatif lain untuk rencana operasional di mana truk yang dikendarakan dengan waktu daur pemuatan. Secara umum, sudut ayunan shovel tersedia kurang dari 90 derajat dengan pusat dari mesin terhadap maksimum ilustrasi kedalaman meningkat pemotongan.
Pemotongan lapisan batuan dapat mengurangi frekuensi perpindahan mesin karena area terbuka untuk menggali lebih besar. Bagian-bagian elektrik sokol. Yang A tuh ada diaper, yang B pintu diaper, C batang diaper, D katrol atau titik tumpu, yang E boom lengan, yang F zipper shaft, rod, yang G saddle block, yang H kabel suspensi, yang I kabin, yang J kerangka A, yang K rumah mesin, yang L kerangka putar, yang M titik putar, yang N bagian bawah mesin, yang O kotak pemberat, yang P kerangka sampai rantai. Model shovel listrik. Shovel listrik dengan sistem motor arus DC tidak memiliki perangkat generator motor, sehingga mengurangi perlunya perawatan dan suara bising dari mesin. Sistem ini memiliki respon yang lebih cepat. Mayoritas komponen pada mesin ini memiliki umur yang panjang. Terdapat kemajuan efisiensi kinerja antara 12% hingga 15%. Shovel listrik dengan sistem motor arus AC. Sistem ini menggunakan dinamo motor squirrel cage di mana lebih murah. Akselerasi yang lebih tinggi juga aplikasi yang lebih baik, namun memiliki kekurangan lebih cepat panas. Selanjutnya, mengurangi perawatan berkala. Sistem ini menjaga faktor kekuatan konstan dan memiliki potensi mengurangi konsumsi tenaga keseluruhan. Tenaga bisa dipakai untuk gerakan lainnya, namun kelebihan tenaga tidak dapat dikembalikan ke jalur listrik seperti watt Reonard. Sistem generator watt Reonard, sistem penggerak yang terpisah masing-masing menggunakan fungsi sistem generator DC. Kekuatan dinamo dari motor akan menggerakkan hose atau kerekan, propel dan fungsi ayun menggunakan statis secara disederhanakan atau yang motor fleksibilitas kendali yang adalah arus disebut jenis pengendali untuk restore, memiliki dinamo dan lebih gaya masukan optimal. Sistem motor generator watt Reonard cara melakukan penyesuaian dengan tegangan pada sistem penggerak dan receiver untuk mengubah arus dari inverter menjadi DC untuk mengontrol kerja berpisah. Selanjutnya ada sistem penggerak rod. Berdasarkan desain dari sistem penggerak rod pada shovel listrik, sistem penggerak rod terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rack dan pinion rod, yang kedua rock rod. Selanjutnya shovel dipper. Shovel dippers diciptakan berukuran tepat dengan berat material yang dimuat, dengan bertambahnya kekerasan pada kondisi dipper untuk kerasnya hantaman saat menggali. Memperlebar mulut dipper dan memperkecil massa dipper adalah solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dari dipper untuk mengurangi terbuangnya isi muatan. Pintu dipper memiliki engsel yang dapat mengunci, yang bekerja menggunakan kabel ringan yang dikendalikan oleh dinamo listrik. Selanjutnya propel atau pendorong. Sistem pendorong dengan kecepatan rendah didesain agar shovel dapat bekerja di atas dataran kasar. Pelindung jalur roll rantai sangat penting untuk dilindungi dengan rangka yang sangat padat. Bantalan yang terpisah pada masing-masing rea sambungan pasak pada rantai. Pada saat ini terdapat 4 jenis sistem pendorong yang berbeda. Dapat dilihat tabel ini merupakan tabel spesifikasi shovel listrik. Selanjutnya dalam pemilihan peralatan, kita harus melakukan beberapa pertimbangan dengan 4 faktor yang ada. Faktor pertama yaitu faktor produksi, yang kedua faktor biaya, yang ketiga faktor desain, dan yang keempat faktor peralatan tambahan. Pada faktor produksi kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada ukuran mangkuk, berat material, kondisi menggali, efisiensi kerja, dan ketersediaan mesin. Pada faktor biaya kita harus memperhatikan harga mesin, pemberat, umur mesin, pajak, konsumsi daya, upah pekerja, dan pemeliharaan. Pada faktor ketiga desain, yaitu yang harus kita perhatikan adalah alternatif ukuran dan tipe mangkuk, panjang bom, tenaga diesel, ketinggian tempat duduk, dan warna. Pada faktor peralatan tambahan, yaitu yang harus kita perhatikan adalah gulungan kabel listrik. Yang kedua, fitur-fitur spesial untuk operasi temperatur rendah seperti pemanas dan juga pemilihan baja khusus.